adalah sebuah energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, di mana kalor itu dilambangkan dengan huruf Q, yang rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Itu keterangannya ada ya, Nak ya. Nah, selain untuk mencari energi kalor, kita juga dapat mencari kapasitas kalor, di mana kapasitas kalor adalah berapa banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius ya, Nak, yakni C sama dengan Q per delta T. Nah, apa bedanya C kapasitas kalor dan C kalor jenis? Itu dari penulisannya saja sudah beda ya, Nak. C untuk kalor jenis itu C-nya lebih kecil, sedangkan C untuk kapasitas kalor C-nya lebih besar. Nah, untuk kalor jenis itu merupakan energi panas yang dibutuhkan untuk 1 kg zat menaikkan suhu 1 derajat Celcius ya. Sedangkan untuk C kapasitas kalor itu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius suhu benda ya, Nak. Oke. Nah, langsung ke contoh soal. Di sini ada sebanyak 1 kg es pada suhu minus 10 derajat Celcius, dipanaskan hingga suhu 20 derajat Celcius. Berapakah energi yang dibutuhkan jika kalor jenisnya 2100? Nah, untuk kalor jenis, Nak, itu dia sudah ada ketetapannya ya, Nak. Biasanya di soal sudah disebutkan. Misalnya kalau jenis es berapa, air berapa, itu sudah ada ketentuan. Sedangkan kalau kapasitas kalor, kita mencarinya pakai rumus ya. Nah, ini untuk contoh soal diketahui di sini ada 1 kg ya. Berarti masanya 1 kg. Oke. Terus pada suhu berarti T1-nya minus 10, T2-nya 20. Kalor jenisnya berarti C-nya 2100 Joule per kg Celsius ya. Yang ditanya adalah Q. Oke. Nah, kita lanjut jawab. Di sini kita langsung masukkan aja rumusnya, nggak apa-apa. M kali C kali delta. Nah, masanya tadi 1, C-nya 2100 ya. Delta T ini kan T2 kurang T1, Nak. Berarti 20 dikurang minus 10. Nah, sampai salah ya. 2100 20 kurang minus 10 berarti 20 tambah 10 ya, jadi 30. Berarti 63.000 Joule. Ini dia energi yang dibutuhkan untuk fenomena ini ya, untuk di soal ini sebanyak 6300 Joule. Oke, kita langsung ke latihan soal. Ini ya, Nak, latihan soalnya. Nah, jika misalnya pembahasan ini masih belum paham, bisa ditanyakan ke ibu supaya bisa lebih paham lagi. Oke, lanjut. Kita masuk ke kalor perubahan wujud zat. Nah, kalian dulu di SMP pasti sudah pernah belajar macam-macam bentuk perubahan wujud zat ya, Nak. Dimana zat kan ada 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, jika padat ke gas ya, kalau misalnya padat ke gas itu namanya menyublim. Kalau gas ke padat itu mengkristal, begitu seterusnya ini anak ya. Nah, di sini perubahan wujud ini dia membutuhkan energi kalor. Nah, namun tidak semua perubahan wujud yang membutuhkan energi kalor. Perubahan wujud yang mana aja yang membutuhkan energi kalor? Yakni ada perubahan wujud melebur dari padat ke cair, melebur ya, dan menguap dari cair ke gas. Ini dia. Besarnya kalor yang dibutuhkan pada saat melebur dan menguap yaitu Q sama dengan M kali L untuk melebur, dan Q sama dengan M kali U untuk menguap ya, Nak. Itu keterangannya sudah ada. Oke, lanjut ke contoh soal.
dimana di sini ada sebuah grafik ya, grafik proses pencairan es. Nah nih, jika es yang bersuhu minus 5 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu 100 derajat Celcius, berapakah kalori yang dibutuhkan? Ini anggap massa esnya itu 2 kg ya. Tulis ini, massa es 2 kg. Nih ya, ini yang dibutuhkan, nilai-nilai yang dibutuhkan biasanya emang udah ada di soal ya nak. Nah, berapa kalori yang dibutuhkan ini berarti kita cari dari proses A sampai di proses E, sampai dia menguap ya, sampai dia mendidih di 100 derajat terus menghasilkan uap air. Oke, nanti kita cari satu-satu. Pertama cari dulu, kita langsung cari aja ya nak ya. Berarti kita cari kalor yang satu, kalor dari proses A ke B, AB, QAB. Nah, rumus untuk QAB ini kan memiliki perubahan suhu ya, dari minus 5 ke 0. Berarti kita pakai rumus M kali C kali delta T ya. Ya nak, M kali C kali delta T. Nah, di sini kan masanya tadi 2 kg. Di mana kalor jenis ini yang dipakai masih kalor jenis es, karena dia masih dalam bentuk es ya, walaupun dia sudah berubah suhunya. Kalau jenis es di sini 2100, masukkan 2100, delta T nya dari minus 5 ke 0, berarti 0 kurang minus 5. Jangan sampai salah ya, jangan terbalik. Oke, ini jadi 4200, 0 ditambah 5 nih ya, kurang minus 5 berarti 0 tambah 5. Nah, jadi berapa hasilnya? 21. Nah, ini 1000 joule. Oke, ini hasilnya ya nak. Untuk A ke B. Sekarang cari lagi Q dari B ke C. Nah, untuk B ke C nak, dia tidak punya perubahan suhu. Otomatis di sini dia sudah proses melebur ya, esnya itu melebur atau mencair. Berarti kita pakai rumus perubahan wujud, M dikali L ya. Masanya tetap 2, dimana L nya kalau lebur es ya nak, itu nilainya 336.000. Nah, 336.000 dikali 2 dapatnya 672.000 joule. Lanjut QCD ya. C ke D juga punya perubahan suhu dari dari 0 ke 100. Berarti kita pakai M C delta T. Dimana C di sini sudah jadi air ya. Kan tadi esnya sudah melebur, berarti sudah menjadi air. Dengan massa yang tetap, C airnya tadi di sini 4200. Mungkin di sini 4200. Delta T-nya dari 0 ke 100, berarti 100 kurang 0. Jadi 84 kali 100. 840000. Oke. Joule. Oke, lanjut. Yang terakhir QDE. Nah, di sini untuk DE, nah kalau tadi di sini dia sudah melebur, berarti kalau dia mendidih dia sudah menghasilkan uap air di sini, berarti dia sudah menguap di proses ini. Berarti M kali U. 2 dikali ini uap air ya nak. 268 kali 10 pangkat 3. Untuk kalor uap itu nilainya tinggi ya nak. Berarti kita masukkan 2 kali 2268. Apa tuh? 4536 kali 10 pangkat 3. Langsung aja tambah boleh nak. Nah, boleh, kalau mau pakai pangkat 3 juga boleh, terserah. Nah, jadi kalori yang dibutuhkan dari proses ini ada sebanyak ini ya nak. Tinggal kita tambahkan saja. Berarti Q total ya. Mungkin di sini di mana ya bagusnya? Sini aja deh. Oh. Sini gini. Berarti Q total
sama dengan QAB tambah QBC tambah QCD tambah QD. Masukkanlah nilainya. QAB 21.000 tambah 672.000 tambah 840.000 ya, ditambah 4.536 Oke, kita tambahkan semua ini. Nah, hasilnya 60, 69, 0,3 joule. Nah, sebanyak ini kalori yang dibutuhkan cuman untuk membuat es itu berubah menjadi air, menjadi uap air ya nak. Itu ya nak, sebanyak itu ya, jangan sampai lupa. Oke, kita langsung ke latihan soal. Oke, ini jangan lupa dibuat grafiknya. Kalau tadi ibu kan sudah ngasih grafik baru langsung soal, kalau ini ibu kasih soal, kalian yang buat grafiknya ya, dengan sama juga kok pertanyaannya, nggak ada yang beda. Oke, kalau misalnya di pembahasan ini masih belum paham, boleh ditanyakan lagi ke ibu ya nak. Oke, selanjutnya kita masuk ke asas Black. Nah, untuk asas Black, asas Black ini merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh ilmuwan ya, dimana dia menyatakan bahwa kalor yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda bersuhu rendah ya. Dimana di sini rumusnya ada Q lepas sama dengan Q terima. Dengan rumus Q-nya tetap sama, M kali C kali delta T ya nak. Hanya saja delta T-nya di sini kita kita memiliki nilai suhu campuran. Dimana kan kalau misalnya suhu dua buah benda dengan suhu yang berbeda, kalau kita campurkan pasti nanti akan menghasilkan suhu setimbang kan. Nah, itu yang dinamakan suhu campuran di sini nah. Nih, TC. Oke, kita langsung ke soal aja. Di sini jika 0,75 kg air yang suhunya 0 derajat Celcius dicampur dengan 0,5 kg air yang suhunya 100 derajat Celcius, berapakah suhu akhirnya? Boleh? Langsung kita bikin diketahui dulu ya. Sini diketahui jelas masanya 0,75 kg. Terus diketahui lagi T1 nya 0 derajat Celcius. Ini TR ya, suhu rendah. Oh ya, ini M1 ya nak, campur dengan 0,5 berarti M2 0,5 kg. TT suhu tingginya 100 derajat Celcius. Yang ditanya adalah TC. Oke, yaudah kita masukkan saja. Diketahui Q lepas sama dengan Q terima. Oke, masukkan M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. M kali C kali TT kurang TC, M kali C kali TC kurang TR. Jangan terbalik ya nak. Nah, sekarang kalian lihat ini kan dia sama-sama air ya, air dicampur juga dengan air, otomatis C nya sama nak, nilai C nya sama, berarti kita bisa coret. Tapi kalau misalnya di sini air terus dicampur sama es, jelas C nya beda, jangan pula dicoret. Oke? Nah, kalau masanya kita tengok masa pada saat suhu dia tinggi, ini 0,5 ya, jangan sampai terbalik nak. 100 kurang TC sama dengan 0,75 TC dikurang berapa TTR nya itu 0. Nah, ini kita bisa langsung kali ke dalam ya, 0,5 kali 100 itu dapatnya 50 kurang 0,5 TC sama dengan 0,75 TC. Nolnya kita abaikan.
sesama TC satuin ya nak ya, kalau sama kita satuin. Ini 0,75 TC tambah 0,5 TC berarti berapa nih? 0,75 tambah 0,5 kalian cari. Oke, dapatnya nanti 1,25 ya, 1,25 TC. Berarti TC nya sama dengan di sini ya nak, nih TC sama dengan 50 dibagi 1,25 ya, 50 dibagi 1,25 itu hasilnya 40 derajat Celcius. Oke, itu ya nak, ini sambungan nih, ini kan tadi sampai sini, ini sambungannya TC 50 bagi 1,25 saya 40. Nah itu dia. Oke, langsung lanjut ke latihan soal. Nih anak, kalau misalnya nanti kalian butuh nilai kalor jenis, itu kan ada di contoh soal sebelumnya ya, kalian cek aja yang contoh soal perubahan wujud zat tadi kan ibu udah kasih diketahuinya. Oke, kalau misalnya di pembahasan ini ada yang belum paham bisa ditanyakan ke ibu ya nak. Oke, lanjut kita masuk ke pemuaian zat. Nah, di pemuaian zat ini ada semua jenis zatnya dia mengalami pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian itu adalah perubahan ukuran benda ya nak, perubahan ukuran benda ketika dia dipanaskan, itu namanya pemuaian. Nah, kalau misalnya ketika dia didinginkan, apakah ukurannya juga berubah? Bisa berubah. Itu namanya penyusutan ya. Misalnya yang terjadi pada rel kereta api. Itu yang biasa umum kita dengar. Nah, di sini untuk pada zat padat, kita yang berubah ukurannya itu ada panjangnya, luasnya dan juga volumenya dengan rumus seperti ini yang terlampir ya nak. L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Ini bacanya alfa ya, ini bacanya beta, ini bacanya gamma. Oke, ini keterangannya nak. Nah, ibu sengaja langsung banyak ya nak, karena kemarin kita terskip pembelajaran kita karena kondisi ibu yang kurang sehat. Oke, lanjut. Ini pemuaian zat cair. Untuk zat cair yang memuai hanya volume, karena zat cair kan tidak punya panjang ya nak ya, tidak punya luas juga, dia hanya punya volume. Jadi yang memuai hanya volumenya. Dengan pemuaian zat gas, untuk zat gas ini agak beda rumusnya dari zat cair sama zat padat. Untuk zat gas kita memakai suhu mutlak. T-nya itu, T yang di sini untuk gas dia harus suhunya itu derajat Kelvin. Kalau yang ini masih Celcius. Untuk zat cair sama zat padat, untuk gas harus Kelvin, dia pakai suhu mutlak ya nak. Keterangannya masih sama. Oke, supaya lebih paham kita langsung ke contoh soal aja. Nah, di sini plat besi 2x2 meter dipanaskan dari suhu 20 sampai 100. Luasnya menjadi, nah, plat besi itu zat apa nak? Zat padat ya nak. Nah, di sini dia nanya luas. Berarti dia mengalami pemuaian luas. Ya, kita bikin diketahui dulu. Diketahui di sini luas awalnya berapa? 2x2. Luas kan sisi kali sisi ya nak. Berarti 2x2 berapa? 4 meter kuadrat. Oke. Suhu awalnya itu 20 derajat Celcius. Nah, suhu akhirnya itu 100 derajat Celcius. Alfanya udah ada di sini ya nak, alfa. Nah, namun untuk zat padat itu untuk pemuaian luas kita nggak gunain alfa. Yang kita gunain apa untuk zat padat? Kita balik lagi sini. Kita gunain beta nak.
Nah, beta ini nilainya berapa alfa? Nih, kita cek di sini. Beta nilainya adalah 2 kali alfa. Nah, kita coret. Berarti kita cari bikin di sini beta sama dengan 2 kali alfa. Berarti 2 dikali 1,1 kali 10 pangkat min 7. Berarti berapa hasilnya? 2,2 kali 10 min 7 per derajat Celcius. Ini enggak perlu. Ini nak. Oke, baru kita ditanya, dia nanya ini A0 ya. Dia nanya A-nya. Tambahan luasnya. Jawab. Oke. Masukkan rumusnya A sama dengan A0 dikali 1 tambah beta dikali delta. Oke. Masukkan di sini A-nya. A0-nya 4. 1 ditambah betanya tadi 2,2 kali 10 min 7. Nah, delta T-nya nak. Delta T-nya tadi T2-nya 100 kurang 20 berarti. Oke. Tutup lagi. Jadi 4, 1 tambah 2,2 kali 10 min 7 dikali 80. Ya. Ini dikali nih. 2,2 dikali 80. 2,2 dikali 80 itu hasilnya 176 kali 10 min 7. Nah, ini hati-hati ya cara menambahkannya. Cek nih. Ini 1 ditambah 176 tapi ada kali 10 pangkat min 7-nya. Jadi kalian bagi dulu 176 dibagi berapa nih? Kalau 10 pangkat min 7 itu 10 juta. Dibagi 10 juta dulu baru kalian tambahkan 1. Jangan langsung 1 tambah 176. Salah nanti hasilnya. Oke? Kan? Oke, nah ini tadi kan 176 dikali 10 min 7 ini sama kayak 176 dibagi 10 juta. Ini hasilnya ya nak. 0,0000176. Ini baru ditambahkan 1, jadinya nanti kan 1,0000176 baru dikali 4, itu nanti hasilnya 4,000. Ini salah nih, ini buat apa ya? Ini hasilnya 4,0000704 ya nak. 704 meter kuadrat. Ini dah pertambahan sekarang setelah dipanaskan. Berarti dia memuai menjadi 4,0000704. Nah, kalau dia nanya berapa sih pertambahan panjang yang sebenarnya dari 4 meter kuadrat, ini yang di awal nih menjadi 4,00 ini. Berapa hasilnya pertambahan panjang yang sebenarnya? Nah, kalau dia nanya kayak gitu berarti yang ditanyanya itu delta A ya nak. Nah, berarti A akhir dikurang A0. 4,000704 dikurang 4. Nah, udah hasilnya 0,000704 meter kuadrat. Nah, ini hasilnya. Kalau dia nanya pertambahan panjang, bukan panjang akhirnya. Seperti yang di soal ini, kalau di soal dia nanya luas akhirnya ya, luas ya nak, bukan panjang, salah ibu. Oke, kalau misalnya di pembahasan ini masih belum paham, bisa tanyain ke ibu ya nak. Lanjut ke perpindahan kalor. Nah, untuk perpindahan kalor di sini ada 3 jenis. Ya, ini yang pertama ada konduksi, suatu perpindahan kalor yang tanpa disertai perpindahan zat. Ya, kalor itu dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah ya nak. Oke. Contohnya ini konduksi ini adalah wajan yang panas saat memasak, atau sendok yang kita gunakan untuk mengaduk kopi yang tiba-tiba panas juga ya kan, kena air panas kopinya. Nah, ini rumusnya ini nak. H sama dengan K kali A kali delta T per L. Ini dia keterangan. Ini untuk konduksi. Untuk konveksi dia sebenarnya hampir sama, namun ini disertai perpindahan zat. Kalau tadi kan tanpa.
Contohnya air yang direbus. Rumusnya juga hampir sama, hanya beda-beda sedikit saja ya nak. Ini untuk radiasi. Kembali lagi, radiasi itu dia kita anggap gas ya, gas radiasi ini seperti misalnya api, matahari gitu kan. Jadi kita memakai suhu mutlak, ini kita suhunya harus Kelvin. Oke nak, suhunya harus Kelvin, jangan lupa. Nah, ini semuanya perpindahan kalor ini dapat kalian amati dalam kehidupan sehari-hari ya. Hanya saja untuk fisika ini kan ada rumus-rumus tertentu yang bisa kita hitung, yakni bagaimana laju perpindahan kalor tersebut. Nah, langsung ke contoh soal. Misalnya ini ya nak, contoh soalnya ini yang ditanya adalah laju hantaran kalor pada besi. Jadi besi ini kira-kira dia kira-kira dia konduksi, konveksi atau radiasi? Ya, dia konveksi nak. Konduksi. Salah ngomong ibu. Ya. Berarti di sini kita pakai rumus laju hantaran konduksi. Bikin dulu diketahuinya. Ya, di sini panjangnya berarti L 2 meter. Terus apa lagi? Luas penampang A sama dengan 5 cm kuadrat. Cm ke meter itu naik 2 ya. Tapi karena dia pangkat 2 berarti naik 4. Jangan sampai lupa lagi. Oke, perbedaan suhunya di sini 100 Kelvin. Oke. T-nya sama dengan 100K. Oh iya, ibu lupa nih. Nah, untuk perpindahan kalor ini kan dia sudah kalor ya nak, sudah kalor. Jadi kita memakai suhunya Kelvin, karena untuk nilai koefisien ya, nilai K, nilai H untuk konveksi sama nilai sigma ini dia sudah memakai satuan Kelvin nih, Kelvin. Jadi kita pakai suhunya juga Kelvin, nggak boleh Celcius. Kalau misalnya dia diketahui Celcius berarti kalian harus ubah ke Kelvin. Oke? Ini nilai K udah terlampir ya. Berarti yang ditanya apa nih? Di sini aja lah deh. Yang ditanya nih ya nak, yang ditanya itu H, laju hantaran. Oke. Dijawab. H sama dengan K kali A kali delta T per L. K nya tadi nilainya 4,8, A nya 5 kali 10 min 4, T nya 100 per L nya 2. Oke. Nah, 4,8 dikali 5 itu hasilnya 24 ya. 24 dikali 10 min 4 nih nak, ini sama 100, ini berarti sisa 2. 10 min 2 per 2 sama dengan 12 kali 10 min 2. Laju hantaran kalor ya nak, berarti joule per sekon. Nah, itu dia mudahnya kalau paham. Kalau nggak paham ya semuanya sulit. Kalau misalnya di pembahasan ini belum paham, bisa ditanyakan ke ibu ya nak. Oke nak, khusus untuk radiasi ini ada tambahan rumus ya. Tadi ibu lupa buat A nya kalau nggak salah ibu ya. Jadi di sini ada rumusnya A dikali E dikali sigma dikali T pangkat 4 ya. A ini luas permukaan tuh ya. Soalnya di buku cetak punya kalian itu kurang rumusnya nak ya. Kalau misalnya ini belum paham bisa ditanyakan lagi. Lanjut ke latihan soal. Ini latihan soal nomor 4 ini untuk pemuaian zat, yang ini untuk perpindahan kalor. Oke, semoga kalian paham ya nak, dan bisa menjawab soal-soalnya. Jika kalau misalnya ada kendala bisa ditanyakan ke ibu.